Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji, warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar yaitu Ibu Evelyn Astra Patriot MPD. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai hukum OHM dan hasil praktikum kelompok kami. Perkenalkan, saya Argeta Hermi Jumiati sebagai moderator, dan ada juga teman-teman kami yaitu Aura Kesia Salsabila, Destri, Indah Herunisa, dan Meka Dwi Atmaja. Baiklah, langsung saja mulai pertama yaitu hukum perhitungan yang akan dibacakan oleh Indah Hairunisa. Kepada Indah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor yang sebanding dengan beda potensial. Namun suhu tetap bernilai konstan. Konstanta proporsional merupakan resistensi dari konduktor. Bunyi dari hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri berbunyi, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Pernyataan itu bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu bisa kita lihat pada gambar merupakan dari rumus hukum Ohm. Untuk mencari ketegangan, bisa menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Untuk mencari kuat arus, bisa menggunakan rumus I sama dengan V per R. Untuk mencari ketahanan, bisa menggunakan rumus R sama dengan V per I. Untuk mencari arus, adalah skala terbaca dibagi skala maksimal dikali arus yang dihubungkan. Keterangan, V sebagai tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah ketahanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah. Kemudian yang kedua yaitu metode yang akan dibacakan oleh Aura Kesia Salsabila. Kepada Aura dipersilakan. Baik, di sini ada metode percobaan. Di metode percobaan ini ada alat dan bahan, yaitu ampermeter, voltmeter, catu daya, kabel, dan resistor. Untuk langkah percobaan yang pertama, merangkai semua alat dan bahan hingga siap digunakan, mengatur tegangan sumber pada catu daya, mengukur kuat arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian, dan mencatat hasilnya. Lalu mengulangi langkah 2 dan 3 untuk nilai tegangan sumber. 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Aura. Yang berikutnya hasil percobaan praktikum kelompok kami yang akan dibacakan oleh Meka Dwi Atmaja. Kepada Meka dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Adapun hasil percobaan dari praktikum yang kami lakukan, dan sumber tegangan yang berbeda pada catu daya, diantaranya ada 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Yang mana pada sumber tegangan 4 volt didapat 0,03 ampere untuk kuat arus listriknya, 2,16 voltmeter untuk tegangannya, dan 72 ohm untuk hambatannya. Pada tegangan 6 volt didapat 0,05 ampere untuk kuat arus listriknya, 4,14 voltmeter untuk tegangannya, dan 82,8 ohm untuk hambatannya. Pada 8 volt didapat 0,07 ampere, 6,1 voltmeter, dan 87,14 ohm. Yang keempat ada 10 volt dengan didapat 0,09 ampere untuk kuat arus listriknya, 9 voltmeter untuk tegangannya, dan 100 ohm untuk hambatannya. Dan yang terakhir ada 12 volt didapat 0,1 ampere untuk kuat arus listriknya, 10 voltmeter untuk tegangannya, dan 100 ohm untuk hambatannya. Adapun rata-rata yang kami cari yaitu rata-rata dari ohm dengan didapat 72 ditambah 82,8 ditambah 87,14 ditambah 100 ditambah 100 dan dibagi 5. Dan didapatlah hasilnya 88,38 ohm untuk rata-rata hambatannya. Terima kasih.
Terima kasih kepada Meka. Setelah itu pembahasan yang akan dibacakan oleh Destri. Kepada Destri dipersilakan. Oke, baik. Dari data hasil percobaan yang sudah disampaikan tadi, dapat dikatakan bahwa pada percobaan ini kami menggunakan resistor dengan resistensi 100 ohm, serta menggunakan tegangan yang berbeda, yaitu pada tegangan 4, 6, 8, 10, dan 12 volt. Hambatan yang didapatkan memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu 88,38 ohm daripada hambatan sebenarnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa faktor seperti adanya kesalahan dari kami praktikan ketika membaca skala pengukuran arus listrik menggunakan multimeter atau ampermeter, panjangnya kawat, dan bisa jadi faktor suhu pengantar yang rendah sehingga rendah pula hambatannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Destri. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan. Jadi pada praktikum yang kami lakukan, kesimpulannya yaitu arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan pada kawat penghantar tersebut. Pada praktikum voltmeter dirangkai secara paralel dan ampermeter dirangkai secara seri. Rangkaian juga dihubungkan pada catu daya, resistor, dan saklar. Pada persamaan matematis tentang hambatan, berarti semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar hambatannya. Dan semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar juga hambatannya. Pada hasil praktikum ini dapat didapat hasil hambatan lebih rendah dari hambatan sebelumnya. Kemungkinan disebabkan beberapa faktor seperti pada praktek dan suhu serta kawat. Mungkin hanya itu kesimpulan dari kami. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf, ya Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu ya, bentar. Berikut